Oke teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi tentang kelebihan dan kelemahan dari tes-tes objektif dan tes uraian. Yang pertama kita akan membahas tentang tes objektif. Nah, ada kelebihan dan kelemahan dari tes objektif. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Biasanya soal-soal objektif itu jumlah soalnya relatif banyak sehingga bisa mewakili setiap materi yang dipelajari. Kelebihan yang kedua adalah tingkat validitas isi relatif tinggi. Kelebihan yang ketiga adalah proses koreksi dan penyekuran mudah dan objektif. Kelebihan yang keempat adalah tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Ya, jelas karena dalam tes objektif biasanya guru atau pemberi tes sudah menyediakan jawaban-jawaban. Siswa hanya akan memilih jawaban yang paling tepat. Kelebihan yang kelima adalah informasi hasil tes dapat lebih cepat karena pengoreksiannya lebih mudah. Kelebihan yang keenam adalah tingkat reliabilitas tinggi. Maksudnya di sini adalah ketika tes objektif dilakukan ulang atau diselenggarakan ulang, maka biasanya hasil tesnya akan relatif sama. Walaupun mungkin berbeda, tapi biasanya tidak jauh perbedaannya. Kelebihan yang ketujuh adalah memungkinkan penyelenggaraan tes bersamaan pada wilayah yang luas. Ya, kalau kita lihat seperti ujian nasional, terus penerimaan mahasiswa baru dan tes CPNS senasional itu diselenggarakan bersamaan karena tesnya cenderung bersifat objektif. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Kelemahan yang kedua, peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Kelemahan yang ketiga adalah memungkinkan terjadinya kecurangan, saling mencontek. Nah, di sini contohnya seperti itu ya. Nah, biasanya memang tes objektif ini kecenderungan menconteknya itu lebih tinggi ya, karena kalau seumpamanya tes pilihan ganda, nah itu kan hanya menulis ABCD-nya saja, jawabannya seperti itu akan mudah sekali untuk tersebar. Kelemahan yang keempat adalah mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama. Ya, di sini guru biasanya selain menyediakan pertanyaan, guru juga harus menyediakan opsi-opsi jawaban, ya. Dan tentunya dalam memilih opsi-opsi itu tidak sembarangan. Dalam mencantumkan opsi-opsi tidak sembarangan, ada aturannya juga. Kelemahan yang kelima adalah membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Biasanya tes objektif ini soalnya panjang-panjang dan opsi jawabannya juga panjang-panjang kalimatnya. Nah, di sini cenderung akan menguras, selain menguras waktu juga sebenarnya menguras tenaga atau pikiran ya. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dalam tes uraian. Kita akan membahas bagian kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dalam menyusun kalimat yang baik. Nah, kalau siswa diberikan tes uraian, maka dia akan menulis jawaban lebih panjang sesuai dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Nah, tentu di sini sebenarnya secara tidak langsung akan melatih siswa dalam menyusun kalimat yang baik. Kelebihan yang kedua adalah menjawab soal dengan ekspresi pikiran tanpa menebak. Kelebihan yang ketiga, mengukur kemampuan yang lebih kompleks. Nah, kalau tes uraian itu, selain mengukur kemampuan siswa,
Nah, di sini juga sebenarnya bisa mengukur keterampilan siswa dalam menulis. Nah, dan banyak aspek-aspek yang lain yang bisa diukur dari dalam tes uraian. Kelebihan yang keempat adalah mengembangkan daya nalar peserta tes. Nah, biasanya tes uraian memang tenaga dan perlu tenaga dan pikiran yang namanya lebih banyak ya, tenaga yang lebih banyak, bahkan waktu juga yang lebih banyak, dan juga perlu nalar yang lebih dalam. Nah, sehingga di sini memang secara langsung tes uraian itu bisa melatih daya nalar peserta tes. Kelebihan yang kelima adalah mengembangkan dan menyusun soal relatif mudah. Nah, ini keuntungannya bagi guru ya. Jadi guru biasanya untuk tes uraian ini tidak terlalu panjang-panjang seperti pilihan ganda ya atau tes objektif. Nah, contoh di sini seumpamanya saya ingin memberikan soal uraian, jelaskan prosedur menyalakan komputer secara sistematis. Nah, ini kan nggak panjang soalnya, tapi jawabannya cukup panjang, bisa 5, 6, 7 langkah. Kelebihan yang keenam adalah memudahkan dalam melacak proses berpikir peserta tes berdasarkan jawaban yang diberikan. Memang, kalau setelah kita melaksanakan tes uraian dan ketika guru mengkoreksi, biasanya di sini guru akan tahu siswa ini sebenarnya proses berpikirnya bagaimana, arah berpikirnya kemana, dan juga guru akan tahu apakah siswa ini mengetahui lebih dalam materi yang dipelajari atau belum. Nah, dari jawaban-jawaban yang diberikan. Berikutnya kita akan membahas tentang kelemahan tes uraian. Kelemahan yang pertama adalah materi terbatas sehingga validitas isi rendah. Mengapa? Karena cenderung tes uraian itu jumlahnya tidak banyak. 10 soal itu sudah banyak sekali ya bagi peserta tes. Jadi karena soalnya relatif sedikit sehingga kadang-kadang tidak bisa mewakili materi yang dipelajari. Kelemahan yang kedua adalah proses koreksi relatif lama dan cenderung bersifat subjektif ya karena jawabannya panjang sehingga perlu analisis yang lebih lama terhadap jawaban yang diberikan. Yang berikutnya adalah kelemahan yang ketiga adalah jawaban yang diberikan peserta tes tidak terkait dengan pertanyaan. Ini jika siswa salah persepsi terhadap pertanyaan yang diberikan, maka biasanya akan melahirkan jawaban juga yang tidak nyambung dengan soal yang diberikan. Kelemahan yang keempat adalah proses koreksi hanya bisa dilakukan oleh si pembuat soal. Ya, karena hanya si pembuat soal yang tahu konteks soalnya, si pembuat soal yang tahu kemampuan siswanya, hanya si pembuat soal yang tahu arah berpikir dari siswanya. Kelemahan yang kelima adalah tingkat reliabilitas relatif rendah. Nah, ini kalau tes uraian nih, kalau seumpamanya diulang. Nah, biasanya antara tes pertama dan tes kedua hasilnya relatif akan jauh berbeda ya dibanding antara tes pertama dan tes kedua. Sehingga di sini bisa dikatakan reliabilitasnya rendah. Kelemahan yang keenam adalah kemampuan peserta tes menyusun kalimat mempengaruhi kualitas jawaban. Nah, ini memang kalau tes uraian ini biasanya disukai oleh peserta tes yang suka menulis. Nah, kalau peserta tes yang suka menulis, yang mempunyai kemampuan menulis yang baik, maksud saya adalah siswa mempunyai keterampilan menulis yang baik, biasanya akan melahirkan jawaban-jawaban atau ide-ide, gagasan-gagasan juga yang baik. Kelemahan tes uraian yang ketujuh adalah sifat soal cenderung hanya mengungkapkan pengetahuan yang dangkal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, menurut kalian tes jenis apa yang paling baik? Tes jenis apa yang paling baik? Nah, jawabannya adalah tidak ada yang terbaik. Mengapa?
Karena semua akan tergantung dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, ini saran saya adalah alangkah lebih baiknya guru mendesain atau membuat kombinasi tes ya, atau tes kombinasi antara tes objektif dan tes esai atau tes uraian. Oke teman-teman semua, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga share video ini kepada teman-teman kita yang lain sehingga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.